keilmuan itu beragam sekali. Dari satu ilmu pelet aja itu beraneka ragam. Apalagi ilmu santet, ilmu pelet, ilmu pesugihan itu ada semuanya, tingkatannya juga ada. Jadi kalau kita ngikutin nafsu nggak akan pernah selesai, namanya manusia tuh ngikutin nafsu. Tapi kalau kita ngikutin kebutuhan kita dan kita punya tujuan untuk satu keilmuan, ya udah kita bertarafnya sampai di mana kita kuat. Nggak usah memaksakan suatu hal kalau itu memang tidak ada dan tidak perlu. Karena apa? Ruginya nanti ujung-ujungnya kita sendiri. Oke, Mbak Yu, gimana melihat ada korban-korban mayat-mayat yang jenazahnya hilang setelah itu, melihatnya seperti apa sih? Iya. Jadi gini, kalau mungkin sepanjang hampir 22 tahun jadi paranormal, hal begini itu sudah tidak asing lagi karena mungkin sekarang lagi fenomena lagi lah. Seperti dulu juga sering kayak gitu kejadian-kejadian seperti mayat hilang atau bayi yang hilang di hari-hari tertentu, dan ini sekarang ada lagi karena gini loh, syarat ilmu tertentu itu bisa dengan berbagai hal yang menyangkut mayat. Contohnya bayi yang lahirnya di Selasa Kliwon, Jumat Pahing, terus malam Jumat Kliwon, itu ada hari-hari tertentu di mana bayi kalau meninggal makamnya selama 7 hari akan ditungguin oleh pihak keluarganya. Itu ada juga yang ibaratnya yang meninggal itu masih gadis, itu di hari-hari tertentu juga ditungguin oleh pihak keluarganya karena akan dijadikan sarana untuk keilmuan tertentu juga. Demikian juga yang sekarang itu kejadian kan ada beberapa tempat nih ya. Ada juga malah kemarin sempat ada yang katanya ada yang ditemukan berbagai benda yang mistis juga. Sekarang ada mayat yang hilang. Kalau dalam ilmu tertentu memang mempergunakan suatu benda yang sudah meninggal itu memang salah satu syaratnya. Ada yang untuk pesugihan, ada yang untuk keilmuan. Sekarang yang diambil jurusan kemana, karena beberapa tempat yang saya lihat itu lain-lain fungsinya gitu loh. Dan yang diambil itu nggak seluruh organnya, dia diambil organnya, tapi yang diperlukan ada beberapa tempat yang hanya diperlukan saja. Kenapa sih jenazahnya yang diambil itu yang setelah, yang kalau orang kan ada yang ngambil yang baru, ini kan udah setelah 4 bulan, 5 bulan baru diambil itu? Kenapa? Sebenarnya gini, mau 1 bulan atau 1 minggu atau 1 hari pun itu hanya tergantung bagaimana dia mengikuti suatu ajaran ilmu tersebut. Bisa gini, tiap orang itu apesnya di mana, dia memperhitungkan apesnya dia sendiri untuk melakukan ritual itu harinya jatuhnya di hari apa juga, dan tidak asal mengambil karena juga ada yang namanya gebrak. Salah satu usaha lah, saya nggak bisa ngomong itu juga melihat dari hari setelah menjalankan 1 tahun bulan purnama. Jadi 12 bulan purnama itu baru bisa diambil mayat tersebut di pinggiran di pinggiran makam. Itu ada namanya gebrak, inilah saya nggak bisa nyebut, kita itu jadi bahan contoh ya. Jelas mau hari tertentu itu hanya suatu perjanjian, hanya suatu tindakan keilmuan, hanya suatu suatu jalannya untuk mencapai suatu keilmuan ataupun pesugihan, itu bukan masalah. Karena gini loh, yang dimasalahkan ini sampai di mana berhentinya. Karena kok keilmuan bisa 1 hari, bisa 1 tahun, bisa 3 tahun, 4 tahun pun bisa diambil. Bahkan yang hamil pun udah 9 bulan bisa hilang, bisa datang lagi secara tiba-tiba. Itu kalau kita ngomong gaib tidak akan masuk akal semuanya. Tapi kalau kita ngomong soal yang tidak sewajarnya, akan apapun bisa dinalar dan bisa dilihat seperti itu. Apakah Mbak Yu pernah mengalami atau ada pasien Mbak yang seperti ini gitu? Pernah saya mengobati orang yang pesugihan, menjual umur. Terus ada juga yang gebrak titik usaha itu juga. Ada juga yang memang kehilangan bayinya umur 7 bulan hampir 8 bulan hilang juga. Itu berapa kali saya di daerah Bandung. Ada juga yang tiba-tiba hamil juga ada, tapi itu saya lihat bayinya udah meninggal di dalamnya. Terus ada juga yang berapa pesugihan juga sih menyangkut hal kematian seperti ini, udah yang biasa. Hampir 20 tahun saya mengenal dunia keilmuan ataupun dunia hal seperti ini, bagi saya sudah tidak kaget lagi. Bisa dikatakan ini bisa juga untuk memperkaya diri ya? Bisa, kan tadi saya bilang untuk pesugihan itu kan termasuk untuk memperkaya diri sendiri. Untuk pesugihan, untuk keilmuan tertentu. Bahkan ada yang melakukan ritual lebih gila lagi, ada juga yang mengambil salah satu bayi. Wah, ini bahasanya terlalu kasar ya mungkin. Mengambil salah satu bayi yang dimakam dengan meninggalnya hari-hari tertentu untuk sebutkan, belum nggak saya sebutkan, untuk direbus, diambil airnya, dan airnya tuh untuk kanuragan diri
itu ada juga keilmuan seperti itu. Ada Dan juga. ada itu jadi untuk ilmu panglimun juga ada, untuk ilmu tertentu juga ada. Itu ada salah satu syarat dengan berupa bayi ataupun orang yang sudah menikah dengan hari-hari tertentu, dan biasanya juga ada orang-orang yang tertentu juga yang ditentukan untuk diambil jasadnya. Jadi nggak semuanya seperti itu, tapi ada juga yang memang orang kasusnya juga ya menggila dengan mayat juga ada juga. Jadi nggak cuma pesugihan, nggak cuman karena keilmuan, tapi ada juga yang memang suka dengan mayat juga ada. Bisa dikatakan juga mungkin ini cara terakhir untuk menyempurnakan ilmunya seperti itu bisa jadi. Jadi gini loh, ini bisa keilmuan yang saya lihat di beberapa tempat ini kan campur-campur. Bisa keilmuan yang ada berapa, di Bekasi itu ada juga yang keilmuan, ada juga yang pesugihan, ada juga yang memang dia gila dan rasa nyaman, dia berdampingan dengan mayat itu ada juga. Jadi orang sakit jiwa itu ada juga. Jadi di sini ada beberapa tempat ini nggak satu masalah, tapi fenomena ini kayak seperti yang kayak getok tular gitu, dari sana pindah ke sini terus seperti itu. Jadi yang punya hari-hari tentu makam yang atau keluarga yang meninggal takutnya dia mau diintai seperti itu. Gitu. Ini bisa dikatakan orang ini mengalami gangguan jiwa nggak sih kalau untuk dari fisik? Jadi gini, kalau menuntut ilmu sudah tidak normal, sudah tidak wajar, ya saya anggap nggak wajar, itu berarti sakit jiwa. Karena di zaman kita berilmu boleh, kita mencari keilmuan boleh, tapi harus ada gurunya yang bijaksana, harus bisa terapkan di keilmuan dari masyarakat. Kalau sudah menyangkut merugikan masyarakat ataupun menyangkut nyawa orang untuk jadikan kanuragan ataupun pesugihan, orang bilang yang tidak yang sakit jiwa. Ya, karena mencari keilmuan tidak harus seperti itu juga, mencari kekayaan juga harus seperti itu juga. Jadi hanya orang otak-otak kerdil yang berpikir seperti ini dan mengalahkan segala cara. Oke Mbak, ada pesan nggak untuk masyarakat untuk tidak boleh dilakukan karena bisa merugikan banyak orang kan? Ya. Jadi intinya gini, siapapun yang meninggal, yang leluhur kita pun orang-orang yang kita kenal, wajibnya tidak perlu seperti ini. Kalau mau kaya ataupun mau berilmu ataupun gila dengan satu hal yang di luar kebiasaan manusia, sebaiknya jangan dilakukan lagi, karena karma itu ada. Orang yang sudah meninggal, jasadnya itu harusnya ditenangkan, ini malah dobrak-dobrak gak karuan. Jadi kalau udah yang di luar sana yang belum ketangkep, nanti malah ketangkep malah nggak karuan. Udah waktunya sadar, insya kekayaan nggak harus seperti ini juga, kanuragan nggak harus seperti ini juga. Cari guru yang bijaksana, guru yang memang benar-benar bisa dipercaya, dan jangan asal membuat satu keilmuan tanpa dasar yang benar dan manusiawi seperti itu. Apa namanya? Ada pesan atau ini hanya buat untuk membuat resah masyarakat? Jadi kan mungkin masyarakat kok cuma resah masyarakat tidak ada kan seperti segila ini. Jadi ini bukan hanya keresahan, membuat keresahan atau membuat satu keonaran, tapi ini memang satu tindakan yang ngawur, yang biadab, yang tidak pada jalurnya, yang sudah di luar pemikiran yang manusia normal. Jadi ini yang memang harus ditanggulangi, harus bagaimana tindakan aparat atau warga setempat untuk bisa koordinasi untuk bisa menangkap pelaku ini. Kalau tidak, nanti akan terus beberapa tempat akan terjadi seperti ini lagi. Harapan dari Mbak Ayu buat ya mungkin untuk para yang para paranormal lah atau praktisi. Jadi kalau menurut saya gini, yang bagi yang di luar sana ataupun kita yang mungkin udah punya ilmu atau yang di luar sana sedang mencari keilmuan, setidaknya lebih bijaksana, lebih pada jalurnya, dan carilah guru yang bisa dipertanggungjawabkan, bisa sebijak mungkin bicara dan bertindak. Karena apa? Melakukan satu tindakan keilmuan ataupun pesugihan ataupun tindakan yang tidak manusiawi dilakukan oleh guru, dan dia menuruti apapun yang diikuti dan diinginkan gurunya, harus logika semuanya. Karena kita hidup di kondisi yang logika, yang manusiawi juga, kita hidup di masyarakat. Jadi lakukan sesuatunya secara bijak, lakukan semuanya secara pemikiran yang rendah diri, dan jangan melakukan satu hal dengan asal dan melakukan satu keinginan karena yang terlalu yang tinggi tapi tanpa memikirkan itu merugikan orang lain apa enggak. Karena gini, kalau kondisi kita yang ekonomi lagi susah seperti ini, kadang orang berpikir negatif itu lebih gampang daripada berpikir positif. Jadi setidaknya saatnya kita tuh kondisi seperti ini banyak doa, bagaimana kita mengendalikan diri, bagaimana kita mengupayakan jangan sampai melakukan tindakan yang merugikan orang lain, entah penjara, entah atau perampokan ataupun pembunuhan ataupun kasus seperti ini, seperti pembongkaran makam hanya untuk keilmuan tertentu atau pesugihan. Lupakan semua itu, karena ada saatnya kita bangkit dan perbaiki diri dan minta maaf sama yang di atas
untuk memperbaiki kondisi yang memang masih bisa dipertanggungjawabkan, bisa diperbaiki dan belajar menjadi orang yang baik walaupun belum dianggap baik tapi tetap baik saja. Berarti sebenarnya itu ada mungkin syarat yang maksudnya nggak se-ekstrim itu ya? Banyak kok, keilmuan tuh banyak mas. Mau dari ujung Merauke sampai ujung dunia itu ada. Keilmuan itu beragam sekali. Dari satu ilmu pelet aja, itu beraneka ragam. Apalagi ilmu santet, ilmu pelet, ilmu pesugihan, itu ada semuanya, tingkatannya juga ada. Jadi kalau kita ngikutin nafsu, nggak akan pernah selesai namanya manusia tuh ngikutin nafsu. Tapi kalau kita ngikutin kebutuhan kita dan kita punya tujuan untuk satu keilmuan, ya udah kita bertarafnya sampai di mana kita kuat. Nggak usah memaksakan suatu hal kalau itu memang tidak ada dan tidak perlu. Karena apa? Ruginya nanti ujung-ujungnya kita sendiri. Kalau yang punya guru yang ngawur salah, yang rugi muridnya. Karena dia melakukan satu ritual atau tindakan melalui guru yang salah jalan. Tapi kalau seorang murid yang bijak, dia akan mencari guru yang benar-benar bertanggung jawab. Secara agama bisa dipertanggungjawabkan, secara moral dia di masyarakat bisa dipertanggungjawabkan, dan sebijak mungkin jangan merugikan orang lain, seperti itu. Berarti bisa dibilang itu semakin tinggi ilmu yang akan didapat mungkin semakin berat juga mungkin ini. Ya, kalau itu memang ya. Semakin tinggi kita berilmu, semakin banyak prihatinnya, jelas seperti itu. Semakin kita berilmu, semakin tinggi prihatinnya, ritual tertentu. Jadi, tapi nggak semuanya orang melakukan seperti itu loh. Jangan disamakan, karena orang itu juga bijak melakukan satu tindakan keilmuan ataupun melakukan ritual itu untuk kepentingan apa itu tergantung manusianya. Dan memang semakin tinggi memang jelas kita semakin banyak melakukan satu ritual-ritual ataupun prihatin ataupun keilmuan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Tapi tidak semuanya dilakukan, tergantung kebutuhan dan keinginan juga. Sebijak mungkin pembimbing itu atau guru itu memberi tempat ataupun wadah yang cocoknya buat kita tuh cukupnya sampai di mana. Karena belum tentu ke A satu porsi cukup. Kalau kitanya cuma setengah porsi. Kalau dipaksakan satu sama porsi, sama bisa gila mas. Jadi porsinya tiap orang itu kalau guru yang baik bisa menentukan porsi per orangnya itu cukupnya sampai di mana. Jangan dipaksakan, karena tiap orang kemampuannya menyerap itu, kemampuannya dia berenergi itu sangat lain sekali. Jadi harus bisa menerapkan keilmuan ke satu sama lainnya sebijak mungkin. Dan kita sebagai orang yang belajar juga belajar semampu mungkin. Jangan kita mengambil suatu hal yang memang kita tidak bisa melampaui itu semuanya. Berarti itu dari kejadian yang mayat itu diambil itu kira-kira tingkat keilmuan yang udah ini, kalau sudah menyangkut suatu hal yang menyangkut merugikan manusia atau nyawa manusia atau itu termasuk tingkat ilmu tinggi. Orang udah menyangkut orang pengambilan mayat ataupun tindakan-tindakan seperti udah pendam diambil lagi, ataupun ngambil tali pocong, ataupun ngambil cuman kain kafannya, itu tindakan yang udah menyangkut ilmu hitam yang jelas. Menyangkut ilmu hitam, menyangkut keilmuan yang dengan keinginan yang udah nggak logika. Karena itu arahnya biasanya kalau seperti itu pesugihan juga bisa. Ada juga bisa ilmu yang bisa menghilangkan ilmu juga bisa. Beberapa tindakan yang memang bisa melakukan keilmuan tersebut dengan cara ilmu hitam. Seperti itu. Yang jelas nggak mungkin ilmu putih melakukan tindakan seperti itu. Yang jelas ilmu hitam melakukan itu. Oke.